hanya sekedar syukur dalam rangka iman dan Islam. Terutama kita syukur sehat. Setelah syukur sehat, kita syukuri sempat. Setelah sempat, kita syukuri bisa berangkat. Karena kalau nggak sehat, nggak mungkin bisa berangkat. Sehat juga kalau nggak sempat, nggak bisa berangkat. Ya, maka kita syukuri nikmat berangkatnya, karena banyak orang yang sehat, yang sempat tapi nggak bisa berangkat. Mudah-mudahan di malam minggu akhir tahun 2023 menjadikan keberkahan kita dengan diawali dibuka zikir bersama oleh guru kita. Mudah-mudahan jadi berkah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Saya hanya perlu menyampaikan karena waktunya sedikit. Kayaknya mau banyak ini. Kayaknya kalau sampai jam 12 sudah enggak apa-apa, kuat sampai jam 12. Saya mau enggak. Besok mau berangkat. Ya. Jadi tahun 2023 atau tahun Masehi, ya, kita sudah sama-sama tahu, bahkan disampaikan bahwa ini tahun Masehi bukan tahunnya umat Muslim atau umat Islam. Padahal sebenarnya semua tahun waktu ini adalah tahunnya umat Muslim. Nah, makanya mohon maaf Ustaz, bukan ini, oh itu bukan. Ya. Sama, karena apa? Karena waktu tahun ini berputar sesuai dengan waktu. Dan perputaran waktu itu perhitungannya cuma ada dua. Ada yang dihitung dengan putaran matahari dan ada yang dihitung dengan putaran bulan. Ya. Nah, terus kenapa bulan tahun Masehi ini disebutnya bukan tahunnya umat Muslim? Ya, karena tahun Masehi ini adalah yang menghitung kaumnya Nabi Isa alaihis salam. Hitungannya tetap dengan putaran matahari. Maka kalau dalam agama waktu yang dihitung dengan putaran matahari ini adalah bukan tahun Masehi harusnya, tapi tahun Syamsiah. Kalau Hijriah perputaran waktunya dihitung dengan putaran bulan, disebutnya adalah tahun Komariah. Cuma bedanya kalau Masehi yang menghitung kaumnya Nabi Isa alaihissalam, kapan mulai menghitungnya? Ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau tahun Hijriah, perhitungan waktunya sesuai dengan putaran bulan. Dihitungnya mulai kapan? Dihitungnya mulai hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Dan terus kenapa saya bilang semua tahun umat Muslim? Karena tahun waktunya berputar dengan putaran matahari dan bulan disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih 7 kali disebutkan. As-samsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan berputar dengan waktu. Ya. Jadi semua waktunya umat Islam. Makanya orang NU menyampaikan mau tahun baru Hijriyah, mau tahun baru Masehi, yang penting isinya. Maka kaidahnya al-ibrah bil jauhar lal madhar. Jangan dilihat tahunnya, jangan dilihat sampulnya, dilihat isinya dan kegiatannya. Makanya alhamdulillah tadi guru kita sudah menyiapkan, sudah memplanning bahwa nanti malam tahun baru kita isi dengan zikir. Agar apa? Agar orang-orang kitanya tidak ikut-ikutan budaya kebiasaannya orang-orang yang tidak berfaedah. Karena ternyata Ustaz, tahun itu waktu itu yang bikin rame itu Masehi dan Hijriah. Kalau Hijriah sudah jelas, di mana-mana di masjid, musola, masjid pikiran. Kalau Masehi biasanya kebanyakan perkumpulannya orang-orang nggak jelas. Kenapa saya bilang nggak jelas? Orang jalan kumpul di alun-alun, yang duduk lihat yang datang, yang lewat lihat yang ada hiburan nggak di sana? Lah nggak ada, mendingan kita ngadain zikir. Insya Allah hidupnya barokah. Ya. Nah itu. Ya. Jadi perputaran waktu baik Masehi ataupun Hijriah itu adalah hitungannya dengan matahari dan bulan sudah dihitungkan. Ya, perputarannya. Nah, maka hitungan Masehi dan Hijriah ya, sering ada perselisihan. Jangankan Masehi dan Hijriah, Hijriahnya saja kadang ada perselisihan. Sebab apa? Sebab kalau Masehi gampang tandanya, kalau pengen hitung tanggal 1 masuk bulan Januari Februari, karena apa? Tandanya dengan matahari. Begitu nongol matahari, itu langsung cahayanya plong jelas.
Oh tanggal 1 karena ganti waktu. Ya. Tapi begitu Hijriah banyak perselisihan. Karena apa? Tandanya jangan bulan, cuma satu caret. Makanya kadang-kadang perhitungannya ada yang memakai ruqyah, ada yang memakai hilal, ada malah hisab. Maka ada keniscayaan apabila peribadatan waktunya menggunakan takaran atau ukuran bulan, pasti ada perselisihan. Karena kata menurut hitungan ruqyah, oh besok tanggal 1-nya. Kata hilal, oh sekarang. Akhirnya kayak tahun kapan tuh kemarin? Idul Fitrinya ada dua hari. Ada yang hari Rabu dan ada yang hari Kamis. Iya, gara-garanya perhitungan seperti itu tergantung dari pemahaman dan pengertian ilmu pengetahuan orang yang melihat dan yang menghitung. Artinya yang saya susah mana yang benar? Ya jangan tanya mana yang benar, semua benar, semua Idul Fitri, bedanya cuma beda tanggal dan hari. Maksudnya sama-sama Idul Fitri itu baca takbirnya Allahu Akbar, enggak ada yang takbirnya haleluya. Ada yang haleluya? Iya. Maaf, makanya kadang-kadang begitu Pak Ustaz. Kita kadang-kadang saya pernah di mana di Duren Sawit ngomong, pohon Natal itu bukan pohon Islam. Gara-gara pohon Natal ditanam di masjid. Pohon cemara itu pohon Natal bukan pohon Islam. Sejak kapan pohon punya agama? Ya Bu. Pohon cemara dijadikan simbol Natal karena saat itu musimnya musim salju, adanya di negara luar negeri yang masih tumbuh dan kokoh adalah pohon Natal, maka jadikan simbol. Coba kalau saljunya ada di Cikiwul, bisa-bisa yang pohon Natalnya pohon rambutan. Bisa Pak ya? Nah iya soal simpliknya itu. Nah maka yang terpenting adalah maqasid syar'inya, isi daripada acaranya, isi daripada kegiatannya. Ya. Maka dituliskan ada Imam Sufi Jalaluddin Ar-Rumi mempunyai guru Syekh Samsuddin At-Tabrizi, menulis kitab Qawaidul Iskil Arba'ah. Di dalam Qawaidul Iskil Arba'ah menyampaikan di akhir zaman ini banyak sekali perbedaan dan perselisihan. Ya. Banyak sekali perbedaan dan perselisihan. Karena apa? Min akhta'il lughawiyah, karena kurangnya wawasan dan pengetahuan. Bahasa saya yang sering disampaikan ke anak-anak remaja-remaja Ansor di Kecamatan Bantar Gebang, kurang ngumpul. Orang kalau kurang ngumpul, akhirnya kurang bergaul, kurang punya wawasan. Ya. Akhirnya kalau tidak sepakat, tidak benar menurut pemikirannya, itu salah. Kalau nggak begini, ini salah. Kalau nggak begitu, ini salah. Padahal ada kaidah yang dia saya sampaikan, ya, al-ibrah bil jauhar lal madhar. Ya. Jadi ya jangan dilihat itu tanamannya cemara terus bukan orang Islam, bukan. Ya, kalau yang nanam orang Islam ya Islam saja sudah. Ya. Bahkan bukan hanya itu Pak Ustaz. Saya ngajarin zikir sama Pak Ustaz Muhsin di sana. Kemudian saya share di grup, teman ada yang ngomong itu hal yang tidak berfaedah, banyak salahnya. Kenapa saya bilang? Karena banyak ayat yang diputus. Nah kita memang benar ayat kursi dalam surat Al-Baqarah kita baca separuh. Ngomong pakai faedah lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah. Ya. Amal mereka yang akan mendapatkan buah dan hasilnya, amal kita yang maka kita yang akan mendapatkan buah dan hasilnya, maka perbanyak amal kebaikan. Sekecil apapun kebaikan pasti akan ada nilai positif dan hikmah untuk diri yang melakukannya. Maka sering saya sampaikan, satu butir beras bisa menghilangkan orang dalam keadaan lapar, satu teguk air bisa menghilangkan orang yang dalam kehausan. Bahkan satu karung emas bisa lebih berharga daripada satu buah ban bekas. Milih ban bekas atau milih emas Bu? Emas, ibu lagi tenggelam tengah laut, tahunya hancur, ada yang tahu Bu mau emas sekarung atau mau ban bekas? Berarti lebih milih ban bekas, ya? Berarti lebih berharga ban bekas. Kebaikan itu di mana tempatnya? Ya, pasti akan membawa nilai kebaikan, termasuk sholawatan. Ya, sholawatan katanya bid'ah segala macam. Ya, dalam kaidah sholawat itu, kalau dalam usul fikih, sholawat itu umum. Ya, di dalam Al-Quran sampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apapun sholawatnya silakan. Kalau keliling di negara-negara lain, ya mungkin di Bangladesh, di India, kayaknya sholawat juga pakai nada yang ada ucap-ucap lain. Ya Rasulullah, salamun alaik,
ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya rotal ya uhailal jum. Jadi dia semua kan. Lah iya, sarungan. Makanya ya, jadi jangan dilihat dari budayanya, yang penting adalah kegiatannya. Maka sering-seringlah berkumpul tuh, ya. Sering-seringlah berkumpul dengan jamaah, sering-seringlah hadir di majelis taklim dan majelis ilmu. Sering saya sampaikan kepada jamaah majelis saya, banyak-banyaklah belajar agar tidak banyak salah paham. Jangan salah belajar. Kalau salah belajar bisa salah paham. Apalagi kurang belajar. Kalau kurang belajar bisa jadi kurang paham. Nah, maka niatkan di awal tahun 2024 nanti, mulai dengan buka awal tahun baru dengan kehidupan yang baru. Kalau kehidupan baru berarti di awal tahun kita buka lembaran surat Al-Quran di surat awal, yaitu suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka mulailah segala aktivitas yang kita laksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah itu adalah Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih kepada siapapun umatnya, kepada siapapun hambanya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Nah itu yang kata kasih tetap Allah. Buktinya ada. Nggak pernah sholat, nggak pernah ditiran, nggak taat sama suami, tetap masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Berarti hidup Allah Maha Kasih dan sayang. Coba kalau kita ada orang jengkelin, matiin aja udah sekalian. Ya. Pertama, kemudian baru masuk kepada surat ayat yang kedua dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Puji, kata orang ngaji, kata Pak Ustaz Asyik guru saya menyampaikan, di dalam kitab Tijan Darori disebutkan 4. Pertama, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, ya. Kemudian puji hadis alal hadis, ya. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Puji pertama, memujinya Allah kepada zatnya sendiri. Yang kedua, Allah memuji ciptaannya atau makhluknya. Yang ketiga, makhluk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan asma-asmanya agar kita diberikan keberkahan. Karena pada dasarnya Bu, manusia makhluknya juga, ya. Orang itu kalau pengen hidupnya tentram, bahagia, itu harus sering-sering dipuji. Ibu senang dipuji apa senang dihina? Senang dipuji. Sama, bapak-bapak juga senang dipuji. Maka pujilah. Perbanyak puji, perbanyak memuji, perbanyak menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang terakhir, puji hadis alal hadis, pujinya makhluk kepada makhluk. Nah, setelah kita mampu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas zat-zatnya, memuji makhluknya, baik sesama manusia maupun makhluk yang lain, kita puji, jangan kita celah, baru kita masuk kepada ayat yang kedua, tekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kontraknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Tekan kontrak, makanya bacanya harus pakai iya. Kalau dalam taksin itu ada tasdidnya, ada syiddah. Syiddah itu penekanan. Kalau dibaca tanpa syiddah maknanya beda, bukan hanya kepada Allah. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan hanya kepada Allah maknanya, hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Jadi nyembahnya mintanya bukan sama Allah, sama matahari. Ya. Baru kemudian lanjut kepada ayat berikutnya, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diarahkan ke jalan yang baik, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah sampai waladdallin. Jam 11:30. Masih banyak yang saya sampaikan karena sudah malam.